Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amir, kami dari Cahyo Arema. Youtuber pada hari ini Jumat tanggal 9 September 2022 ingin bertanya kepada Pak Amir terkait dengan jabat Gubernur DKI Jakarta, bagaimana mekanisme pencalonannya, Pak? Ya, saya kira kalau dalam peraturan perundang-undangan kita belum menemukan satupun aturan yang mengatur tata cara pengajuan calon pejabat gubernur yang akan memimpin satu daerah provinsi untuk tenggang waktu lebih dari 6 bulan. Kalau kita mempelajari perkembangan demokrasi baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru, pejabat gubernur atau pejabat kepala daerah pada umumnya itu baik di tingkat wali kota maupun di tingkat kabupaten biasanya kan diangkat untuk menjabat tidak lebih dari 6 bulan. Dan biasanya, dan itu kita anggap sebagai sebuah konvensi bahwa pejabat gubernur yang diangkat karena ada kekosongan dari gubernur definitif hasil pemilihan umum itu biasanya dijabat oleh seorang pejabat eksekutif dalam pengertian dengan ketentuan eselon tertentu. Dan selama ini yang juga kita anggap sebagai konvensi adalah kalau untuk kepala daerah tingkat provinsi atau yang disebut gubernur, biasanya pejabatnya itu adalah dari eksekutif eselon 1A yang selama kita kenal punya kedudukan sebagai direktur jenderal di salah satu departemen, dan selama ini biasanya diambil dari Departemen Dalam Negeri. Namun belakangan ini karena ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pemilihan umum, baik itu menyangkut pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota dilakukan sekaligus dan oleh undang-undang ditentukan akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti kalau tidak salah ingat mulai dari bulan Februari 2024, maka tentu pertanyaannya adalah khusus kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta ini akan diangkat untuk menjabat dalam berapa lama. Kalau andai kata kita bertahan kepada konvensi yang selama ini berlaku bahwa pejabat gubernur itu hanya diangkat untuk menjabat selama 6 bulan, maka kita hitung dari 17 Oktober 2022 sampai dengan terpilihnya gubernur nanti pada akhir tahun pada bulan September 2024 itu kan ada tenggang waktu 24 bulan atau 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah pejabat gubernur itu akan diangkat untuk masa jabatan 2 tahun atau 6 bulan. Nah, itu yang kita belum tahu. Sementara belum ada aturannya, walaupun kalau saya mempelajari beberapa keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan bupati, pejabat bupati dan pejabat wali kota di beberapa daerah, dalam keputusan itu antara lain dinyatakan bahwa menjadi pejabat itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, kalau itu kita ambil sebagai acuan, itu berarti ada tenggang waktu 2 tahun untuk kekosongan jabatan gubernur di DKI Jakarta, berarti akan 2 kali pengangkatan pejabat, atau bisa pejabat yang tadi pertama diangkat kemudian diperpanjang lagi. Tapi hal tersebut selama ini belum kita kenal. Kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa yang sudah menjadi konvensi adalah bahwa pejabat gubernur itu hanya untuk tenggang waktu 6 bulan. Nah, oleh karena itu yang kita pertanyakan nanti pertama-tama yang akan ditunjuk menjadi pejabat gubernur DKI ini untuk tenggang waktu berapa bulan. Nah, ini juga masalah yang sebenarnya harus dirumuskan oleh DPRD DKI Jakarta ketika ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri agar DPRD mengajukan 3 nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta untuk disampaikan oleh Mendagri kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, namun timbul pula tanda tanya bahwa khusus untuk Jakarta, berbeda dengan provinsi lain, selain 3 calon yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta, juga 3 calon akan diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ini yang juga menimbulkan kecurigaan
Karena tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri dapat mengajukan calon pejabat gubernur DKI Jakarta kepada Presiden. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, sehingga karena belum ada konvensinya, belum ada contohnya, belum ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai konvensi bahwa Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri bisa mengajukan calon pejabat gubernur DKI Jakarta, maka saya dengan tegas membuat pernyataan kemarin agar menjadi perhatian DPRD untuk menyatakan bahwa agar Presiden menolak calon-calon yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau Mendagrinya ngotot, Pak, apa dampaknya? Ya, saya kira itulah yang akan, kalau dia ngotot, itu ya akan menimbulkan kecurigaan, karena sepanjang yang berlaku selama ini tugas Mendagri itu hanya melakukan pengelolaan terhadap calon yang diajukan oleh daerah untuk disampaikan kepada Presiden. Jadi mestinya kalau kita lihat kepada pengalaman-pengalaman lalu dan pengalaman-pengalaman lalu itu kita ambil sebagai konvensi dalam praktek demokrasi kita, maka tentunya tugas Menteri Dalam Negeri hanyalah mengelola 3 calon yang diajukan oleh DPRD untuk disampaikan kepada Presiden. Dan kita harapkan DPRD harus punya prinsip di situ. Untuk apa? Sebab timbul pertanyaan, bagaimana nanti kalau misalnya 3 calon yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta kemudian digabungkan dengan 3 calon diajukan oleh Mendagri, lalu kemudian calon yang diajukan oleh DPRD tidak diterima atau tidak diputuskan sebagai pejabat gubernur, kan itu sama dengan menghina kedaulatan rakyat Jakarta, karena apa yang disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta dalam bentuk 3 nama calon tadi itu merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat Jakarta. Nah, oleh karena itu saya juga menegaskan bahwa DPRD harus meminta jaminan bahwa dari 3 nama yang diajukan oleh DPRD itu harus salah satunya yang ditetapkan oleh Presiden sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta. Ya. Artinya di sini ada asumsi bahwa Mendagri sendiri ikut bermain dalam penentuan calon pejabat gubernur, Pak. Itu yang tidak sama sekali tidak kita harapkan. Yang kita harapkan itu sebaiknya Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugasnya sebagaimana selama ini menjadi konvensi dalam penentuan kepala daerah maupun pejabat kepala daerah adalah mengelola secara administratif calon-calon yang disampaikan oleh DPRD untuk diteruskan kepada Presiden, dan nanti Presidenlah yang punya hak prerogatif untuk menunjuk salah satu di antara ketiga calon yang diajukan oleh DPRD itu untuk ditetapkan menjadi pejabat gubernur. Kemudian juga harus dalam keputusan Presiden menetapkan seorang pejabat gubernur itu pertama harus juga ada ketetapan tenggang waktu dia menjadi pejabat gubernur untuk berapa lama, karena belum ada konvensi bahwa ada pejabat gubernur yang lebih dari 6 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah tidak ada aturan yang mengatur kewenangan pejabat gubernur, sehingga timbul tanda tanya apakah pejabat gubernur yang akan diangkat oleh Presiden itu juga punya kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah? Yang pertama. Kedua, apakah pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Presiden itu juga mempunyai kewenangan dalam pembinaan kepegawaian? Yang ketiga, apakah pejabat gubernur yang diangkat oleh Presiden itu juga mempunyai kewenangan untuk menjadi pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset daerah? Dan satu hal yang paling penting adalah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu disebutkan bahwa gubernur adalah media bawahan pemerintah pusat, berarti gubernur itu adalah kepanjangan tangan Presiden di daerah provinsi. Maka pertanyaannya adalah ketika seorang ditunjuk oleh Presiden menjadi pejabat gubernur, apakah pejabat gubernur itu juga merupakan kepanjangan tangan dari Presiden? Ini juga yang harus ditentukan dalam keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat gubernur DKI Jakarta. Apalagi dengan mengingat bahwa Jakarta ini selain daerah otonomi, Jakarta ini juga adalah ibu kota. Maka harus juga ditanyakan apakah pejabat gubernur yang akan ditetapkan oleh Presiden itu juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan ibu kota.
Ini yang harus menjadi perhatian dari teman-teman DPRD untuk meminta kejelasan, karena apabila itu tidak, maka dalam praktik pemerintahan daerah di DKI Jakarta selama waktu dari 17 Oktober 2022 sampai dengan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta pada pemilu 2024 nanti, itu nanti akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari tata kelola pemerintahan daerah dan mungkin saja bertentangan dengan konstitusi, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah kita. Oke, terima kasih Pak.